warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad al-fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Bapak Ibu hadirin hadirat jamaah kajian tafsir Al-Quran rahimakumullah wa hafidhakumullah. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan ungkapan kalimat syukur, alhamdulillahi rabbil alamin. Bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dan bersalam kepada Nabi, assalamu alayka ya Rasulullah. Alhamdulillah, kita mengawali juz 5, yaitu surat An-Nisa ayat 24. Ayat ini masih terkait dengan ayat-ayat sebelumnya, yaitu melengkapi daftar orang-orang yang diharamkan untuk dinikahi. Namun ada beberapa pengecualian. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wal muhsanatu minan nisa'i illa ma malakat aymanukum. Wal muhsanatu, orang-orang yang sudah mempunyai suami diharamkan untuk dinikahi. Siapa? Muhsanat, yaitu orang-orang yang sudah mempunyai suami, minan nisa'i, dari kalangan para wanita. Muhsanat itu asal katanya diambil dari hasuna, yahsunu husnan atau al-hisnu, yang mempunyai makna penghalang. Penghalang untuk dinikahi. Apa penghalangnya? Sebab duwe bojo, pisan-pisan ngerabi wong wis duwe bojo. Nah, niku cara adat yo saru nggih, cara adat yo elek, keji, menjijikkan. Lho boten, wong wedok, lek wong lanang oleh kan siji loro telu papat angsal. Oh iya boten, nah siji kan itu lah kaitannya dengan yang perempuan. Perempuan sudah punya suami, dipek ya gak oleh. Nggih. Nanti dibuka sesi tanya jawabnya nggih. Sekarang kita lanjut mawon di sini. Jadi bahasa al-muhsanatu itu diambil dari kata al-hisnu yang mempunyai makna penghalang. Jadi penghalangnya seorang wanita diharamkan untuk dinikahi itu dikarenakan punya suami. Di zaman jahiliyah diperbolehkan wanita duwe bojo duwe toko siji. Terus mereka kok duwe anak, lho ada sampai 10 suaminya. Duwe anak bingung ki anake sapa? Dadak ada 2 cara metodenya tentang tafsir niku. Satu, kelawan diundi. Wong 10 iki undian sapa sing menang ya iku anake. Utawa anake iki seneng 10 wong iki paling seneng sapa iki? Ya, sing paling disenengi.
Nggak bisa begitu nggih. Nah, nggak bisa begitu. Makanya mbek Islam diatur sedemikian rupa sampai diharamno. Iki benih sapa iki kan ngoten gak jelas. Nah, maka wong seseorang ditinggal mati suaminya atau dicerai suaminya itu ada iddahnya. Tujuannya apa? Membersihkan rahim. Membersihkan rahimnya. Jadi ojo sampai tadi nikahi lu ternyata wis 3 wulan. Nah iki anak sapa kan begitu. Ngoten nggih. Illa ma malakat aymanukum. Loh, ada kecuali illa, itu adalah pengecualian. Illa itu adalah pengecualian. Kalau tadi diharamkan wanita-wanita yang sudah mempunyai penghalang atau suami untuk dinikahi, kecuali kecuali ini ma malakat aymanukum, budak sahaya, wanita yang menjadi tawanan perang, budak harta rampasan perang yang kalian miliki. Jadi ngeten, ada suami istri berangkat perang, berangkat perang ternyata dikalahkan oleh musuhnya. Yang laki-laki bisa melarikan diri, yang perempuan nggak bisa lari, akhirnya kecekel, tawanan. Pada saat itu si wanita pada saat dia tertawan, maka hubungan suami dan istrinya terputus secara otomatis. Secara otomatis terputus. Dia adalah harta rampasan perang yang mana bisa dijual belikan, gitu bisa. Orang mau menikahi, siapa sing oleh, siapa yang dapat rampasan atau budak belian ini, maka dia boleh menikahi atau menjualnya. Dijual, ono wong koncone, aku kok seneng ambek budakmu, tak tukune tak rabine, monggo, tapi mas kawine dikekno, bebele dikekno majikane, begitu. Nah, itu zaman dahulu. Sekarang mboten-mboten nggih. Kalau sekarang ada perang, itu perjanjiannya sing kalah bukan tawanan lagi atau bukan harta rampasan perang. Bukan, tidak ada perbudakan. Alhamdulillah. Kitaballahi alaikum. Demikian itu adalah ketetapan Allah yang Allah tetapkan kepada kalian. Itu adalah hukum ketetapan dari Allah Subhanahu wa ta'ala yang tidak bisa digugat, yang tidak bisa, kita harus manut dengan taklif pembebanan dari Allah ini. Wa uhilla lakum ma wara'a dzalikum an tabtaghu bi amwalikum muhsinina ghayra musafihin. Wa uhilla, dan dihalalkan lakum bagi kalian ma wara'a dzalikum, wanita-wanita yang selain disebutkan di depan mulai ayat 23. Jadi dihalalkan bagi kalian selain yang disebutkan di depan mulai ayat 23. 23 kemarin sinten mawon? Ibu sak pengatas, anak sak penisor, dulur sak anake, bulik sak penduwur, bulik teko bapak, bulik teko ibu, anake dulur ponakan, nggih. Nah, terus semuanya itu selain itu diperbolehkan, selain yang disebutkan itu. Sing gak disebutno iku oleh. Antabtahu bi amwalikum muhsinina ghayra musafihin. Antabtahu, kalian mencari istri-istri bi amwalikum, dengan harta-harta kalian. Hati golek budak kanggo bojo, bi amwalikum, dengan harta kalian, maksud dengan membeli. Muhsinina, dengan tujuan dinikahi, ghairu musafihin, bukan
tujuan untuk dizinai. Jadi antabtaghu bi amwalikum muhsinina ghairu musafihin. Jadi ayat ini kalian mencari perempuan dengan harta kalian dengan tujuan dinikahi, tidak untuk main-main. Terus para ahli tafsir, ini adalah marwah daripada orang laki-laki. Kudune wong lanang iku lek ampe rabi yo siap-siap dhisik, modal dhisik. Itu marwah, martabat daripada orang laki-laki. Ora terus, oh aku tak rabi iku rek PNS soalnya. Ngono isine. Gajine akeh. Terus dompleng. Wah, ini laki-laki gak tahu malu nih. Nggih. Dadi kudune wong lanang iku ora senden sing wedok. Sing senden sinten? Sing wedok. Lek seduk senden aja diinggati. Nah, ngoten. Jadi tujuan nikah itu seperti itu. Jadi siap bertanggung jawab. Lanang. Jadi antabtahu bi amwalikum, kalian wahai laki-laki itu mencari seorang istri bi amwalikum dengan harta kalian. Nggih, kon golek duit, dikongkon tukon duit-duit. Baru nikah. Muhsinina sing tujuan memang untuk dinikahi, digawe dunia akhirat, ghairu musafihin, bukan sekedar dulinan tok mboten. Famastamta'tum bihi minhunna fa'atuhunna ujurahunna fariidhah. Famastamta'tum, maka wanita-wanita yang sudah kalian istimta itu yang sudah digauli, yang sudah dikumpuli, bahasa Bu Anu sinten napa? Yang sudah dijimai. Kalau ini nggih sajane tambah halus lho nggih. Yang sudah dikumpuli artinya sudah berbulan madu, wis sudah berhari-hari, berminggu-minggu, berbulan-bulan. Minhunna, dari kalangan para istri, fa'atuhunna ujurahunna fariidhah. Yo mongko wong lanang bayar mahar aja ditahan. Wajib. Okay. Jadi ojo sampai mahar iki terus ditahan. Ditahan terus dijaluk, wis tak jaluk aja wah iki gak ilok ngoten. Jadi lek wis dikumpuli wis dadi sak omah, wis berminggu-minggu, berbulan-bulan, apa maneh bertahun-tahun, ya kudu wajib bayar mas kawin. Fariidhah sebagai kefarduan, perkara sing wajib. Lek fardu kemarin sudah kita jelaskan ada bedanya fardu dan wajib. Masih ingat? Lek fardu itu mutlak dari Allah. Kalau wajib tidak mutlak dari Allah. Dari bahasa fardu itu sing mewajibkan mesti Gusti Allah. Tapi lek bahasa wajib belum mesti Gusti Allah. Iso menungso iku mewajibkan dirinya dengan apa? Nadar. Contohnya poso nadar, wis pokoke anakku keterima kerja, aku tak poso 3 dino. Dia mewajibkan dirinya sendiri. Nah, bukan memfardukan, bahasanya mewajibkan. Nah, makanya wajib itu tidak mutlak bagi Allah Subhanahu wa taala. Terus sebagai hal yang fardu. Jadi mas kawin, makanya kadang-kadang niku pengulu sampean mas kawin piro 1 juta. Wis sampe siapno. Nah, niki cek gak ketelesut. Nek ketelesut elok tanggung jawab niku pengulune. Atau saksi-saksi nih barang niku. Lah kan ono sih mas kawin iku takjilan, diutang. Boleh kan? Boleh. Mas kawin 10 juta, cek gaya kata wake. Tak digisi wong ini, kula utang lah. Tapi lumayan 10 lah. Wis utang lek wis ya aja suwe-suwe, iki hal sing wajib. Nah, ngono, ndang dikekno.
Seperti itu maksudnya. Ojo sampai terus gak kebayar ditahan. Walau bojoku dhewe, mboten. Terus mas kawin itu hak daripada si istri sepenuhnya mutlak, digawe apa ae oleh. Nggih sakarepe, enggak harus minta izin pada yang laki-laki. Gak oleh njawab izin. Mas iki tak gawe tuku ini enggak usah izin, niku saya mutlak murni duwe dhewe. Ngoten. Seandainya terus mari oleh mas kawin wake omah misalnya ambek bojone lanang, ternyata dia meninggal, maka iki murni harta warisannya peninggalan si perempuan. Ngoten. Nanti bukan si laki-laki enggak melok menghaki itu. Tapi oleh katut ahli waris. Ngoten. Dalam lah sampai gak terbayar sing mati dicengkelongno ahli warise ngelong duwike sing mati ku. Nek sing mati kan duwe lah iki repot iki. Wis mati gak duwe duwe, ini gak utang toh. Aduh iki bahaya. Nah, makanya ini ku dikongkon nyepetno. Ono sisino disikno. Ngoten nggih. Jadi bahasa fardhu ten mriki fardu yang memang itu harus dibayarkan, wajib hukumnya. Nah, lek seperkata salat nggih. Tapi amane wong Jombang nggih, amane kan mas kawin wae titik-titik Dadine ya rada aman. Sak diutang-utang gampang bayarane. Paling gede sak juta 2 juta nggih. Tapi lek nang Saudi mriko omah sak perangkate. Ngoten. Alat sholat dikei bisa. Lanjut nggih. Wala junaha 'alaikum fima taradaitum bihi min ba'dil fariidhah. Wala junaha, dan tidak ada dosa 'alaikum bagi kalian wahai para suami. Fima taradaitum, terhadap apa yang kalian itu saling sama-sama ridho tentang mahar, mim ba'dil fariidhah, dari setelah ditetapkan jumlahnya. Misalnya sepakat lanang mbek wedok sadurunge akad nikah mbek keluargane niku ngomong wis mas kawin saya adalah 5 juta misalnya ngoten. Itu sama-sama ridho, sing lanang nggak keberatan, sing wedok yo ngomong lah itu nggak terlalu murah, wis cukup lah, oke sepakat. Kemudian setelah menikah, sing lanang kok nambahi, aku duwe luwih tak apa-apa. Utawa sing wedok moro-moro waktu dibayar, wis mas separuh ae aku ngesakno. Ngono, aku ngesakno sampean koyoke gak gablek duit. Wis sakno mas, wis aku 2,5 juta. Lah nggak apa-apa, setelah ditetapkan waktu dibayar, entah ini yang laki-laki, udah sampean kok ternyata buka jilbab kok tambah wayu, tak tambahi misalnya. Soalnya kan, sampean kok tak delok-delok waktu ta'aruf gak koyo ngene, saiki kok wayu tak tambahi wis tambah 10 juta enggak apa-apa. Utawa sing wedok sing berhati baik, wis mas dompetnya kayak tipis ya. Separuh ae mas. Wow gak apa-apa. Tadi setelah ditetapkan, dan itu namanya antaradin. Fima taradaitum bihi min ba'dil fariidhah. Innallaha kana 'aliman hakimah. Sak temene Gusti Allah niku zat sing maha alim, maha mengetahui dengan ilmunya, hakiman juga maha bijaksana. Jadi Gusti Allah tahu kemampuan manusia. Jadi lek wis netepno syariat, netepno hukum, itu mesti bijaksana nih, karena Gusti Allah maha tahu kapasitas umatnya, hambanya. Wa man lam yastati' minkum tawlan ay yankihal muhsanatil mu'minati famimma malakat aymanukum min fatayatikumul mu'minat. Waman, dan barang siapa
lam yastati yang tidak mampu, minkum dari kalian, apanya tidak mampu, taulan ekonomi ini, danai, gak mampu gawe nikahi orang-orang yang merdeka, ayyang kihal muhsanatil mu'minat, itu untuk menikahi wanita-wanita yang merdeka, yang mukminat. Jadi ono wong kepingin nikah, sehingga nikah ini sangat dianjurkan sekali. Takut dia kalau tidak nikah nanti dia takut terjerumus kepada zina. Misalnya, aku kudu nikah ini, ngoten. Ternyata untuk menikah mas kawinnya di daerah tersebut kok mahal sekali. Kok nang Saudi Arabia ngoten nggih. Nah, ini kate duwe yo Joko tuwek tenanan. Ya iso nang Indonesia barang. Kalau Indonesia kan murah. Nggih. Murah sekali Indonesia. Gak mampu dalam segi ekonominya. Jadi taulan ten mriku adalah ekonomi, danai, gak mampu untuk dibuat menikahi wanita yang merdeka karena mas kawinnya. Ya famimma malakat aymanukum min fatayatikumul mu'minat. Ya maka boleh menikahi wanita-wanita yang dimiliki, maksudnya budak hamba sahaya yang dimiliki min fatayatikumul mu'minat, dari para wanita mukminat, oleh ngerabi budak atau hamba sahaya. Terus ngerabine ten sinten mas kawine? Ya pemiliknya yang berkuasa, majikannya. Temriki tapi saniki mboten enten nggih. Jadi jangan disamakan pembantu terus budak, mboten lho nggih. Budak ndak gak ada, mboten enten budak saniki. Wallahu a'lamu biimanikum, dan Allah lebih mengetahui dengan keimanan kalian semua. Jadi Allah mengetahui kapasitas keimanan kita. Ba'dukum mim ba', sebagian kalian adalah sebagian daripada yang lain. Sekalipun orang, jadi ini kita sih hubungan dengan hamba saya. Apa kok sampai rapi hamba saya? Oh, hamba saya itu lek Islam, lek mukmin itu juga bagian daripada kalian. Masih gak apa-apa timbangane nikah mbek wong musyrik, utawa timbangane terjerumus sampai pada perzinahan, ya gak kuat, ya lebih baik nikah senajan to ambek budak sahaya, karena hamba saya itu kan murah, mantan. Fankihuhunna biidni ahlihinna wa atuhunna ujurahunna bil ma'ruf. Fankihuhunna, maka nikahilah mereka para hamba sahaya biidni ahlihinna, dengan seizin ahlinya. Siapa ahlinya? Majikane yang berkuasa. Wa atuhunna ujurahun, dan berilah mas kawin kepada hamba saya, meskipun hamba saya wajib diberi mas kawin bil ma'ruf, dengan baik. Muhsanat, sekalipun budak atau hamba saya tapi benar-benar dijadikan istri. Ghairu musafihat, bukan sekedar apa ya, wanita simpanan. Nah, bukan sekedar ghairu musafihat. Jadi safihat itu pembuangan air. Jadi bahasa Quran itu indah, halus sekali, pembuangan air. Masa musafihat itu. Jadi bukan sekedar kayak buang-buang banyu tok, mboten. Nah, tapi muhsanat niku yo dengan niat ibadah sing sok bakal kumpul bareng-bareng nang swarga. Jadi pernikahan itu Masya Allah sakral sekali, janji akad setia yang sampai
iso dadi tulung pinulung nang ngene swarga. Yang bojone gak iso mlebu swarga ya mongko ditulung bojone. Harapane ngoten. Bojo lanang gak iso nang swarga ditulung mbek bojo wedoke. Jadi harapannya seperti itu. Ora malah saling tuntut menuntut, saling menuntut mlebono neraka. Nah, niku nggih kedah dimulai dari di dunia niki. Nah, jadi dimulai dari akad nikah, pernikahan pertama sampai tujuan. Tadi tujuan pernikahan itu bagaimana saling menyelamatkan ojo sampai mlebu neraka. Ngoten. Makanya seorang janda tinggal mati sampai bojone. Terus kok dia nikah dengan A lagi itu pisah dengan B dengan, maka dia kelak itu akan dikumpulkan dengan laki-laki yang terakhir. Makanya ummahatul mukminin, ibunya orang-orang mukmin, yaitu garwani Rasulullah setelah tinggal nikah itu haram, nggak boleh dinikahi. Sebab tidak ada manusia terbaik setelah Rasulullah yang mengalahkan Rasulullah. Wonten langsal. Jadi misalnya ditinggal mati ambek bojone, nah wedok setelah masa iddah boleh dia menikah lagi. Oleh, tapi yo pilu-pilu oleh ojo luwih elek tinimbang sing pertama, sebab jenengan mangke bakal dikumpul nang akhirat iku dengan yang terakhir ini. Wonten. Yang pertama sama siapa? Bidadari. Bidadari jeruk makan jeruk. Lho kok jeruk makan jeruk. Dalam boten yang maksudnya istrinya ini, istri kan janda. Istrinya janda. Terus dia nikah lagi, maka di akhirat itu perhitungan hukumnya nanti itu dengan suami yang kedua. Nonton, makanya ketika jadi seorang janda lek ndole sing apik tenanan, ojo sampai luwe elek sing pertama. Luwe elek wah loro kabeh tambahan. Asli kapasitas keagamaan dan kedekatannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Nonton nggih. Maka dari itu garwane Kanjeng Nabi ummatul mukminin, jadi ibunya orang beriman setelah ditinggal Rasulullah gak boleh menikah dengan siapa. Kenapa ya? Karena gak ada yang selevel sama Rasulullah, gak ada. Wala muttakhidati akhdan, ini digawe digawe selir, digawe gundik, jangan. Tadi sekalipun budak tapi diniati kelawan nikah tenanan, tidak hanya buah-buah banyu kayak simpen-simpenan tok, bukan kayak senang-senang dunia, tidak boleh sekalipun budak. Itulah peraturan dari Allah Subhanahu wa taala. Fa idza uhsinna fa in ataina bi fahishah, maka apabila uhsinna, para budak hamba sahaya ini mereka telah dinikahkan, fa'in ataina, kemudian setelah dinikahkan ternyata mereka mendatangi perbuatan keji, ngelakoni zina, tapi budak nggih, fa'alaihinna nisfu ma 'alal muhsanati minal 'adab, maka wajib bagi mereka para hamba saya atau budak yang melakukan zina dihukum separuh hukuman orang merdeka. Lek perawan maka dicambuk 100 kali. Itu kalau merdeka nggih. Kemarin ayat yang kemarin itu, maka lek budak 50 kali. Ya, terus diasingkan. Jadi untuk budak tidak ada hukum rajam. Karena mereka dalam hukum, kapasitas hukumnya itu separuh daripada orang merdeka. Dzalika liman khasyiyal 'anata minkum, demikian itu maksudnya orang laki-laki yang tidak punya harta, tidak punya modal untuk menikahi wanita-wanita merdeka dikarenakan mahar yang mahal, terus mereka khawatir nggak bisa, khasyiyal 'anata minkum itu ada
jalan darurat saja. Jadi perintah untuk menikahi budak itu lek wis kepepet tai. Alternatif terakhir al-anata niku adalah darurat, lek wis darurat. Jadi aku lek ora nikah, wah gak kuat aku kudu mesti zina niki. Tapi lek nikah ambek wong merdeka gak mampu, gak nutut. Nah, alternatif terakhir adalah nikah dengan budak. Dan itu adalah alternatif terakhir. Mengapa alternatif terakhir? Dan berikut disebutkan ayat selanjutnya wa antasbiru khairul lakum, sebab sabar sira kabeh, kesabaran kalian untuk tidak menikahi budak itu lebih baik. Napa? Sebab anake statusnya budak. Jadi nggih, statusnya anake budak nggih. Nggih. Mboten. Jadi tutup nisbatnya nang ibuke. Jadi makanya dikongkon sabar sakno anake. Statusnya koyo barang manggo. Ngoten nggih. Jadi itu alternatif terakhir. Tapi wis ora ana budak nggih. Wallahu ghafurur rahim, dan Allah adalah zat yang maha pengampun lagi maha penyayang. Jadi ada istilah ghafur, ada istilah afuun. Jadi sifat-sifatnya Gusti Allah itu ada ghafur, ada afuun. Sepodo-podo nyepurone. Tapi lek ghafur itu adalah napa? Nyepuro. Nyepuro niku menghilangkan kasus. Ditutup kasus, ditutup. Ono wong salah terus disepuro, maka kasusnya ditusut, tidak akan diusut gitu. Lalu afu lebih hebat lagi. Afu tidak hanya menutup kasus tapi menghapus, koyo-koyo ora tahu. Lek ditutup kasus kan si ono eling to nggih. Awakmu iki tak sepuro ya ngono. Tapi ditutup, gak ada pengusutan, gak ono hisab maneh. Tetapi lek afu, itu hebat lagi, dihapus seakan-akan dia tidak pernah melakukan maksiatan. Niku sifat al-afu, bedane kali al-ghafur. Rahim. Rahim niku welas asih. Jadi welas asih rahmati Gusti Allah sing didukno nang donya niku mek setunggal. Lah rahmat Gusti Allah sing diparing ana akhirat iku 99. Coba bayangkan. Satu rahmat saja kewan ini duwe sifat welas asih, duwe insting kasihan nggih. Berapa orang tua nang anak, konco nang konco, dulur nang dulur. Jadi welas asih luar biasa. Itu sifat rahmat Allah saja. Satu saja yang diturunkan. Lah sona akhirat niki sifat rahmati Gusti Allah 99 akan Allah lunasi. Jadi wis dunya iki ora ana apa-apane. Boten. Jadi rahmati Gusti Allah itu ada 10 yang Allah siapkan. Dan yang diberikan di dunia ini berapa? Cuman 1. Yang 99 nanti di akhirat. Wallahu a'lam bissawab. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.